Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Gue harap kalian masih sehat karena di musim di musim pandemi ini COVID-19 kita masih belum bisa mengadakan pembelajaran tatap muka, jadi kita masih melanjutkan pembelajaran secara online seperti kali ini. Kita lanjutkan materi yang lalu. Kalau yang lalu kita bahas tentang titik di bidang kartesius atau koordinat, dan juga menghitung posisi titik dari beberapa titik dari titik pusat ataupun titik yang lainnya. Untuk selanjutnya atau pada materi kali ini kita lanjutkan ke pembahasan mengenai garis. Judulnya memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita mulai, tapi sebelumnya jangan sampai lupa ya posisi sumbu X sama sumbu Y. Yang mendatar ini sumbu X, yang berdiri ini sumbu Y. Yang tidur sumbu X, yang berdiri sumbu Y. Gampangnya kayak gitu. Di sini ada beberapa garis, ada 3 contoh A, B, dan C. Ini di halaman 58 di buku kalian. Ada 3 contoh, kita bahas yang contoh yang A dan B dulu. Yang A ada garis yang tidur, ada 4 garis ya. Ada huruf apa nih? L1, L2, L3, L4 semuanya tidur semua. Lalu yang di sebelah kanan ada 4 garis juga berdiri semua, M1, M2, M3, M4. Apa hubungannya? Kayak gini. Kalau yang C, di contoh yang C ini, di gambar C ada 2 garis N1, N2, mereka nyilang semua ya. Nah, di sini pembahasannya. Jadi yang L tadi dia sejajar, ada kata-kata sejajar, ada kata-kata ini sejajar ya. Terus ada kata-kata tegak lurus. Ada kata-kata tegak lurus. Dan ada kata-kata memotong di sini. Nah, berarti nanti ada 3 hubungan, yaitu sejajar, tegak lurus, dan memotong. Yang pertama yang mana? Nah, pada gambar A di sini berarti semua garis L ini dia sejajar dengan sumbu Y. Sedangkan garis M, semua garis M ini, M1 sampai M4 ini dia sejajar dengan sumbu Y, sama-sama berdiri tegak, ya kan? Nggak miring. Sedangkan yang tegak lurus berarti dia kayak siku-siku, bentuk kayak siku-siku. Berarti semua garis L ini dia tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, ini kan siku-siku ya. Di sini susah gambarnya. Nah, di sini juga. Pokoknya tegak lurus kayak gitu, membentuk 90 derajat. Berarti kalau garis M ini dia tegak lurusnya dengan sumbu X yang tidur ini kan 90 derajat. Di sini 4 titik ini udah 90 derajat semua. Sedangkan di gambar yang C dia memotong huruf garis N1, dia memotong sumbu Y di posisi 0,2 di ketinggian 2. Sedangkan N1 dia memotong sumbu X di posisi 1,0 di sini ya. N2 dia memotong sumbu Y sama di posisi 0,2 dan memotong sumbu
X di posisi ini min 1,0 seperti itu ya. Jadi ini pertepatan, sang ketepaan di 0,2. Jadi intinya kayak gitu. Kalau sejajar dia sama lurusnya, nggak bakalan ada titik temu. Kalau tegak lurus bertemu dan membentuk siku-siku, kalau memotong terserah, pokoknya ada titik temu, itu namanya memotong. Ini pelajaran kelas 7 juga ada membahas tentang kayak gini, hubungan garis gitu ya. Kita lanjut. Di sini oke, kita lanjut ke contoh yang pertama. Gambarlah garis L yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Wah, gimana nih? Dia nggak sejajar dengan sumbu X dan nggak sejajar dengan sumbu Y. Kalau sejajar dengan sumbu X berarti dia tidur ya, lurus gitu ya. Dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Kalau sejajar dengan sumbu Y berarti dia harus berdiri tegak ini. Karena dua-duanya tidak sejajar berarti garisnya mesti mencong ini. Pokoknya dia melewati titik 3, negatif 5. 3, negatif 5. 3 nyampingnya negatif 5 ke bawah berarti 3, negatif 5. Posisinya di sini. Nah, karena nggak boleh memotong sumbu X, tidak boleh memotong, tidak boleh sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, berarti garisnya miring kayak gitu. Apakah masih ada garis lain yang melalui titik 3, negatif 5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y? Ada pasti. Berapa banyak? Wah, nggak terbatas ini. Kamu boleh gambarkan miring gini seandainya. Oh maaf, nggak bisa Pak. Jadi kalau gambar pakai ini mencang-mencang nanti. Jadi miringnya ke sini seret seandainya, waduh luput juga. Seandainya agak miring ke sini terserah ya. Pokoknya dia harus melewati titik A itu tadi. Harus pakai garis nih. Kayak gitu intinya. Ada berapa banyak? Banyak banget. Banyak banget. Bisa disebut nggak terhingga nanti. Munyar gitu. Nah, yang kedua, contoh kedua, gambarlah garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan Y. Berarti pokoknya saling sejajar. Berarti miring, kita bikin miring aja. Seret jaraknya harus sama. Di sini jaraknya seandainya nyampingnya 3 kotak, yang atas ada di sini 1, 2, 3 ya kan. Yang bawah juga sama harusnya. Nyampingnya juga 3 kotak, 1, 2, 3 sama. Baru itu dikatakan sejajar. Sama, kemiringannya sama. Contoh yang ketiga, diketahui titik A 3,2, B-nya 3, negatif 6 dan C-nya negatif 5,2. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut dengan sumbu X dan Y? Nah, kita coba dulu. A dan B kita gambar dulu, titiknya kita cari dulu. Titik A-nya di sini, titik B-nya di sini, bener tak? 3,2 sama 3, negatif 6. 3,2 benar, 3 ke atas 2. 3, negatif 6 berarti 3 ke kanan, negatif 6 turun ke bawah. Yang C-nya negatif 5,2. Negatif 5 berarti ke kiri, negatif 5. Negatif 5,2, naiknya 2, oke. Ditarik garis antara A dan B, seret. Berarti kedudukannya, kalau sama sumbu Y dia sejajar, kalau sama sumbu X dia tegak lurus, membentuk siku-siku semua di sini ya kan, kayak tanda panah gitu. Tuh jawaban yang pertama.
Jawaban yang kedua, gambarlah titik A. Oh, bukan. Yang ini, yang B. Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kalau kita gambarkan A dan C tadi ya, A dan C. A dan C berarti ini, yang biru, seret, tarik garis. Bagaimana kedudukannya? Berarti kalau sama sumbu X-nya dia sejajar, ya kan, sama lurusnya, sama-sama miring, ya kan, sama-sama tidur ya, jaraknya sama. Kalau sama sumbu Y dia tegak lurus, bentuk kayak huruf kayak tanda tambah itu. Nah, selanjutnya, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? B dan C ini berarti yang merah. Hubungannya gimana? Apakah dia sejajar dengan sumbu X? Enggak. Ya kan? Sama sumbu Y juga enggak. Ini namanya berpotongan. Berarti dia berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Sama kayak contoh yang C tadi ya. Ini. Nah, yang di sini kesimpulannya dia tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y dan juga tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y, miring soalnya. Nah, gitu. Udah latihan. Ya, sekiranya cukup materi dari Pak Dendi. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa langsung japri lewat WA ataupun ketik aja di kolom komentar. Dan dimohon baca bukunya, simak materinya di video ini agar dalam mengerjakan tugas tidak mendapatkan nilai yang jelek ya. Semoga bermanfaat ilmunya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.